Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia A dari jurusan Ilmu Peternakan. Baik, kita akan membahas tentang zona suhu ternak, di mana ternak harus mengadakan penyesuaian secara fisiologis agar suhu tubuh tetap konstan pada suhu 38-39 derajat Celcius. Ternak memerlukan keseimbangan antara produksi panas dan pelepasan panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Ini adalah suhu tubuh normal dari beberapa ternak. Dari tabel, nampak bahwa ternak babi mempunyai suhu normal lebih tinggi daripada kambing, sapi, dan kuda. Suhu normal ini berkaitan pula dengan ukuran tubuh dan jenis makanan yang diberikan. Zona kehidupan, di mana ternak masih hidup dan ketika di luar zona tersebut akan mati. Zona kehidupan terbagi atas 3, yaitu zona hipotermia, zona homeotermia, dan zona hipotermia. Ternak juga dapat mengalami hipotermia, mematikan ketika suhu bola basah dipertahankan di atas 35 derajat Celcius selama 6 jam. Kondisi sebaliknya, ketika suhu tubuh menurun di bawah tingkat normal, dikenal sebagai hipotermia. Ini terjadi ketika mekanisme kontrol homeostatik dari panas di dalam merusak tubuh, menyebabkan tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada memproduksinya. Suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius dan hipotermia terjadi ketika suhu tubuh inti lebih rendah dari 35 derajat Celcius. Biasanya disebabkan oleh paparan suhu dingin yang berkepanjangan. Hipotermia biasanya diobati dengan metode berupa menaikkan suhu tubuh kembali ke kisaran normal. Zona homeotermis, yaitu zona suhu dalam tubuh ternak stabil tetapi dapat mengalami cekaman dingin atau cekaman panas. Zona termonetral, yaitu zona suhu tubuh ternak stabil tetapi dibatasi titik kritis bawah dan atas nyaman. Zona nyaman atau thermocomfort, yaitu zona suhu tubuh ternak stabil tanpa melakukan adjustment, BMR tetap dan suhu tubuh tetap. Produksi panas terbagi atas 2. Yang pertama, produksi panas adalah panas yang dihasilkan dari dalam tubuh. Produksi panas merupakan hasil aktivitas basal spesifik dynamic action dari makanan dan otot. Produksi panas pada sapi pralaktasi dan kering kandang akan mencapai titik maksimum sekitar 3 jam setelah makan. Kedua, pelepas panas, yaitu suhu tubuh dipertahankan oleh ternak dengan cara membuang hasil produksi panas dari dalam tubuhnya melalui penguapan dari permukaan kulit melalui keringat jalur evaporasi dan pertukaran panas melalui saluran pernapasan radiasi jalur sensibel. Termoregulator suatu cara dari mamalia untuk mempertahankan suhu tubuhnya dalam keadaan konstan sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. 3 perbedaan pengatur suhu tubuh ternak. Yang pertama, poikilotherm adalah ternak atau hewan yang menyesuaikan suhu tubuhnya terhadap perubahan suhu lingkungan. Poikilotherm merupakan hewan berdarah dingin yang suhu tubuhnya bervariasi sesuai dengan perubahan suhu lingkungan. Bila suhu lingkungan menjadi lebih dingin, hewan poikilotherm akan menurunkan suhu tubuhnya. Demikian pula sebaliknya jika suhu lingkungan meningkat. Yang kedua, homeotherm adalah tergolong ternak yang mampu mengatur suhu tubuhnya relatif konstan, walaupun suhu lingkungan sudah berubah dalam kisaran yang agak luas. Homeotherm merupakan hewan berdarah panas yang suhu tubuhnya dapat dipertahankan dalam selang yang sempit, walaupun suhu lingkungannya berubah dalam selang yang cukup luas. Yang ketiga, hibernating, yaitu hewan yang dapat mengistirahatkan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kebutuhan tubuhnya. Inilah perbedaan pengaturan suhu tubuh pada kondisi cekaman dingin dari poikilotherm, homeotherm, dan hibernasi. Pada gambar, nampak bahwa hewan poikilotherm suhu tubuhnya akan terus turun mengikuti penurunan suhu lingkungan. Suhu tubuh homeotherm akan tetap dipertahankan konstan walaupun suhu lingkungan mengalami perubahan meningkat atau menurun. Usaha untuk mempertahankan kestabilan suhu tersebut juga ada batasnya. Pada kondisi cekaman dingin dengan tingkat sangat tinggi dan berlangsung pada periode waktu cukup lama, suhu tubuhnya juga akan turun. Penurunan suhu tubuh yang melewati titik krisis bawah akan menyebabkan kematian pada hewan atau ternak homeotherm.
Grafik pada gambar 2 menunjukkan penyesuaian atau pelarasan suhu tubuh homeoter terhadap kondisi dingin dari hewan kecil. Jenis yang lebih besar, terutama yang berhormon insulin, dapat menselaraskan suhu tubuh dengan cara yang lebih baik. Homeoter yang tergolong tahan dingin masih dapat menselaraskan suhu tubuhnya sampai mencapai suhu titik beku, tetapi harus tetap dijaga agar suhu tubuh tidak lebih rendah lagi karena kematian akan terjadi jika suhu tubuh menurun lagi. Hewan yang tergolong hibernasi akan berusaha mempertahankan suhu tubuhnya tetap konstan pada kondisi lingkungan yang berubah baik bertambah dingin. Suhu titik krisis bawah hibernasi lebih tinggi dari homeoter sehingga suhu tubuhnya akan lebih cepat turun pada kondisi cekaman dingin. Penurunan suhu lingkungan yang berlanjut akan menyebabkan suhu tubuh hibernasi akan meningkat kembali dan akhirnya mati. Mempertahankan diri terhadap keadaan dingin. Yang pertama, menambah insulasi tubuh, insulasi jaringan perifer, insulasi bulu dan kulit, dan insulasi eksternal. Insulasi tubuh atau jaringan adalah tahapan panas dari pusat ke permukaan, yang berperan adalah lemak di bawah kulit dan pengaruh pembuluh darah. Insulasi bulu dan kulit adalah tahapan panas dari permukaan kulit dan bulu ke lingkungan sekitarnya, yang berperan adalah ketebalan bulu, persentuhan dengan lingkungan, dan desinti bulu. Insulasi eksternal atau udara adalah tahapan aliran panas dari permukaan kulit dan bulu ke lingkungan, yang berperan adalah lapisan udara tipis yang melekat pada permukaan kulit, angin, dan bentuk tubuh. Yang kedua, meningkatkan produksi panas, yaitu agar suhu tubuh normal. Ternak perlu menghasilkan panas dari metabolisme basal. Meningkatkan produksi panas 20 laju, metabolisme basal suhu krisis ekstra panas, kebutuhan panas akibat dingin 10 laju, dan kelebihan panas minimal dibuang. Ternak mempertahankan diri terhadap panas dengan cara yang pertama, pengurangan insulasi, di mana dilakukan dengan jalan meningkatkan aliran darah ke dalam kulit, terutama dengan vasodilatasi pembuluh darah, hair sending, dan molting atau merontokkan bulu pada ternak. Yang kedua, evaporasi dari kulit, di mana meningkatkan penguapan air dari kulit lewat kelenjar keringat. Yang ketiga, evaporasi dari pernapasan atau respirasi, tergantung dari volume udara yang dikeluarkan per unit waktu dan jenis ternak. Yang keempat, hubungan evaporasi dan respirasi bagi ternak yang sukar mengeluarkan panas dengan panting, maka ternak tersebut dilengkapi dengan sweating. Yang kelima, menurunkan produksi panas. Dalam kondisi panas, metabolisme basal diturunkan dengan jalan mengurangi makan, memperbanyak minum, vasodilatasi, panting atau sweating, anoreksia, apati dan inertia, dan kondusi. Zona termonetral atau zona temperatur netral adalah zona yang relatif terbatas dari temperatur lingkungan yang efektif dalam memproduksi panas minimal dari ternak. Pada zona ini, tidak ada perubahan dalam produksi panas dan temperatur tubuh dapat dikontrol oleh adanya perubahan kecil dalam konduksi ternak melalui variasi tubuh, aliran darah dari pusat ke periferi, atau peningkatan keringat.